Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Fika Ramadhani dari kelas 3 DP AI khusus. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi dengan judul Teori Belajar Behaviorisme, Konstruktivisme dan Kognitivisme dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu teori belajar. Nah, teori belajar adalah pondasi penting dalam pendidikan, memandu bagaimana pengajaran dilakukan dan bagaimana siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, 3 teori utama yang sering dibahas adalah behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Jadi dari 3 teori di atas, yang pertama yaitu behaviorisme, menekankan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini berfokus pada pengamatan perilaku yang dapat diukur, melihat belajar sebagai perubahan perilaku yang dipicu oleh stimulus eksternal seperti penguatan positif dan negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu konstruktivisme, yaitu teori belajar yang menyatakan bahwa individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan serta orang lain. Dalam pendekatan ini, siswa dianggap sebagai pembelajar yang aktif. Dan yang terakhir yaitu kognitivisme, mengalihkan fokus kepada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Teori ini menjelaskan bagaimana siswa memproses informasi dan bagaimana strategi belajar dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan retention informasi. Jadi, memahami ketiga pendekatan ini sangat penting bagi pendidik untuk merancang metode pengajaran yang efektif dan relevan bagi siswa, serta untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi setiap individu. Nah, jadi kesimpulan dari materi di atas antara behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme masing-masing menawarkan pandangan yang unik tentang proses belajar. Behaviorisme fokus pada pengamatan dan perubahan perilaku mental penguatan. Sedangkan konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung yang membentuk pengetahuan siswa. Di sisi lain, kognitivisme berfokus pada proses mental yang terlibat dari belajar seperti berpikir dan mengingat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.